siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, kabar kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Mari kita perangi kemiskinan, kebodohan dengan giat bekerja untuk menyongsong masa depan. P3 tetaplah jaya, P3 tetaplah jaya, P3 tetaplah jaya. Ini Cimaningtin, Buni Asih. Oh, Buni Asih ya Pak. Buni Asih. Masih wilayah Jatinunggal ya Pak. Masih Kecamatan Jatinunggal nih. Kami mencoba mensosialisasikan wilayah. Bagaimana sebetulnya Sumedang itu luas dan berbukit-bukit sehingga mengakibatkan kontur-kontur tanah ini agak sulit untuk dijadikan sebuah akses jalan yang memadai. Tetapi alhamdulillah Buni Asih, Cimaningtin dan sekitarnya saat ini sudah mengenal hotmix. Jadi alhamdulillah tinggal sedikit perbaikan. Mudah-mudahan nanti para anggota dewan yang telah mencalonkan diri, ada yang terpilih, bisa memperhatikan Buni Asih, Kadu Malik, Cimaningtin dan lain wilayah seputarnya untuk kembali menjadi tujuan wisata, karena di sini ada sentra buah gedong. Jadi diharapkan ada perbaikan infrastruktur dari masyarakat yang diharapkan kepada para caleg bisa membawa aspirasinya nanti ke pusat. Apakah itu di kabupaten, apakah itu di provinsi, apakah itu di republik atau DPR RI ya. Semoga mereka yang terpilih bisa memperhatikan Sumedang di ujung-ujung, terutama Cikadu, Buni Asih, Kadu Malik, Cimaningtin, Cipendey. Kesananya mungkin beberapa tempat termasuk di wilayah Paunang Tarikolot. Nah Pak, kalau nanti Bapak terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi, apa yang akan dilakukan terhadap wilayah ini Pak? Tentu kami yang pertama akan kami lakukan adalah rasa syukur dulu. Semoga syukur ini bisa juga menjadi bekal kami untuk mendapatkan ridho Allah, bisa membawa seluruh aspirasi yang pada saat kami mencoba mensosialisasikan diri di daerah untuk menjadi sebuah rencana yang terlaksana. Artinya misalnya di sini perlu ada perbaikan prasarana ya, sarana dan prasarananya, infrastrukturnya dan sebagainya, termasuk mungkin potensi-potensi daerah yang kita kunjungi, kita lewati saat ini. Artinya kalau saya terpilih menjadi anggota dewan ke depan, insya Allah ya tinggal datang ke kantor, apa menjadi tujuan ya disampaikan. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas itu melalui kegiatan-kegiatan yang bisa dikelola oleh para anggota dewan. Pada intinya Bapak kalau nanti terpilih menjadi anggota dewan, siap untuk memajukan wilayah Sumedang, khususnya wilayah timur ya Pak? Tentu saya orang Dharma Raja ya, seperti jalan Cibugel, jadi Dharma Raja Cibugel, Dharma Raja Cipetei Margawati ya, situ Margawati, Batu Dua ke atas, Wado, Jatinunggal, termasuk Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah ya, kita bicara tentang sejarah, Dharma Raja Wado itu sangat erat kaitannya dengan sejarah terjadinya Sumedang seperti saat ini. Seperti Wado itu boleh dikatakan hampir seluruhnya masyarakat Pawenang, masyarakat Wado, Tarikolot, Buah Ngariung, Sundulan, Leuwih Hideung itu adalah cikal bakal berdirinya Keran Sumedang Larang. Artinya
itu adalah penopang yang sangat tua, ya, generasi-generasi pertama adanya Sumedang itu dari mereka. Misalnya Pangeran Bangsit. Pangeran Bangsit itu adalah cucu daripada cicit daripada yang Prabu Siliwangi. Ya, artinya di sini ada sejarah yang wajib kita lestarikan, jalannya kita perbaiki. Ya, bukan karena apa-apa, bentuk penghormatan kita kepada leluhur. Juga demikian wilayah-wilayah Tarikolot, wilayah-wilayah timur, Jatinunggal ke timur, seperti sekarang nih Bone Asi, Cipandingtin, Kadu, ya, Kadu Malik. Nah, ini daerah-daerah yang menurut saya sangat eksotis, bisa dikembangkan menjadi ekowisata. Di sini ada sentra buah, jalannya berkelok-kelok. Wah, pokoknya kalau ini dipasarkan menurut saya sangat bagus. Di sini untuk Pak banyak objek-objek wisata yang perlu dikembangkan. Nah, peran Bapak nanti setelah menjadi anggota dewan, apa yang akan dilakukan terhadap wisata-wisata di sini? Yang pertama-tama kita menggali dulu potensi daerah apa ini. Saya lihat ini Cilutung, ya, ini Cilutung. Ini bisa dijadikan sebuah area di musim penghujan adalah Arung Jeram. Ini Arung Jeram ini sangat indah. Cilutung dari sisi arus tidak terlalu deras nantinya, terus banyak tempat-tempat yang dalam, landai, dan boleh dilihat di kamerakan begitu indahnya ini. Yang kedua, ini banyak pohon-pohon mangga di sini. Ini sentra-sentra buah gedong, aromanis, mangga Indramayu di sini, ya. Sangat banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Jagung untuk pakan, misalnya disentrakan nih, daerah Majalengka, daerah Sumedang, daerah perbatasan. Kita bikin kebun jagung untuk sentra pakan misalnya, khusus jagung-jagung. Terus pepaya, banyak sekali di sini yang bisa kita gali di wilayah-wilayah yang Sumedang ini menurut saya sangat luas dan kaya. Mungkin Bapak bisa dijelaskan Pak, Bapak dari partai mana Pak nanti mencalonkan Pak? Insya Allah saya Dayat Hidayat akan maju ke DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Majalengka, Sumedang, Subang, atau Sumedang, Majalengka, Subang dengan SMS, ya, melalui Partai Persatuan Pembangunan. Ya, mari kita kembali kepada Partai Persatuan Pembangunan, bergerak bersama rakyat, mencapai satu tujuan, yaitu Gemah Ripah Loh Jinawi, di mana kita berpijak, daerah itulah kita kembangkan, kita majukan, termasuk dalam hal ini sisi spiritual, sisi emosional, sisi religius, ya, semua visi misi yang memungkinkan kita untuk bisa berkembang dari sisi mentalitinya, dari sisi budi pekertinya, dari segala macamnya lah, sehingga kemajuan ini ditopang oleh berbagai sisi yang memungkinkan Sumedang dikenal oleh masyarakat luas sebagai tempat berkunjung, tempat wisata, tempat kuliner, tempat rileks, kira-kira begitu. Iya. Mohon doa dan dukungannya tuh. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Sumedang, Majalengka, Subang, mohon doa restunya jika berkenan, dan saya memohon pilihlah saya Dayat Hidayat, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan. Pak, Bapak asli domisili di daerah apa ini nih Pak? Saya domisili asli dari Majalengka, Majalengka. Jurnang Tonggo, Kelurahan Bakan Jawa. Boleh dikatakan sedikit gambaran Pak, bagaimana situasi kondisi di wilayah ini? Apa yang menjadi permasalahan, yang kekurangan, yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini Pak? Ya, kalau masyarakat mode di kampung kan yang mayoritas kan jalan gitunya. Kan jalan udah rusak ini. Ya mungkin masyarakatnya jalan lah sama ini pertanian gitu kan. Gitu. Kan sekarang susah, pupuk susah. Kadang-kadang masyarakat ngeluhnya di situ. Apalagi Pak selain daripada itu Pak, mungkin Bapak sebagai warga sini Pak, yang dikeluhkan, yang menjadi kekurangan. Benar-benar keluhkan mah ya jalan sama pupuk lah yang susah gitu kan. Bagaimana dengan penerangan listriknya atau pengairannya gimana Pak? Kayaknya penerangannya kadang-kadang sini mati lampu, kadang-kadang lama juga. Gitu. Tapi udah ada jaringan? Udah ada, udah jalan. Udah jalan gitu.
Terus yang paling utama mengharapkan infrastruktur jalan maksudnya Ya, gitu Pak. infrastruktur jalan sama ya pertanian model pupuk kan gitu. Agak susah kan sekarang. Mungkin Bapak ada lagi yang akan disampaikan, mungkin ini sebagai aspirasi Bapak lah, mewakili warga sini Pak. Ya kalau masyarakatnya mungkin cuman itu aja yang dikeluhkan, jalan sama model pupuk lah, pertanian gitulah. Terus menurut informasi bahwa Majalengka ini penghasil buah mangga gincu ya. Nah, itu bagaimana Pak perkembangannya? Apakah mudah memasarkan atau bagaimana Pak? Kalau saya kan nggak ikut bidang sama mangga gitu ya. Kalau kurang tahu gitu. Kalau begitu mangga Harus yang sama ahli nah gitu ya. Oh, ya. Jadi Bapak tidak terlalu jauh dengan Ya, jadi kurang tahu lah. mungkin Bapak nanti setelah terpilih apa yang akan dilakukan Pak ini? Jadi kita nyantai saja ya. Kalau kita melihat daerah ini, daerah Buni Asih, Kadu Malik, ya, terus Kadu, Pancurendang, Bakan Jawa, ya, ini kan bisa ditempuh dari Majalengka, bisa juga ditempuh dari Sumedang melalui Wado, ya, Jatinunggal, Cipendei, Cimaningkil. Medannya ini keren banget. Punya potensi yang betul-betul potensi yang bisa dipasarkan keindahannya. Nah, oleh karenanya seandainya ya harapan masyarakat itu ada untuk perbaikan jalan, infrastruktur penunjangnya, tentu kami seandainya nanti sudah duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat akan menjadi prioritas pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur jalan. Ya, termasuk kekurangan di sini adalah sinyal. Ya, apakah mungkin di sini akan dipasang repeater atau BTS baru dan sebagainya. Maka pemerintah juga sedang melakukan itu kan. Tetapi pada prinsipnya saya melihat di sini jalan sudah mulai berlobang. Apalagi nanti di musim penghujan itu akan semakin parah. Maka perlu pemerintah melakukan perawatan karena bawah dasarnya sudah ada cor beton, tinggal pelapisnya saja. Ini akan menjadi prioritas kami untuk menjadikan desa seperti kota. Jalan-jalan mulus, hot mix ada di tengah hutan, dan masyarakat bisa menikmati itu. Kemudian pupuk ya. Ini hampir di mana-mana permasalahan pupuk. Nanti akan kami coba telusuri, telaah di mana titik permasalahannya. Insya Allah kalau nanti kami sudah bisa duduk mewakili masyarakat Sumedang, Majalengka, Subang, di tiap musrenbang daerah mungkin saya akan ikut sehingga tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana penyelesaian solusinya. Nah, sehingga ketemu akar permasalahannya. Dan ini biasanya menyangkut biaya. Nah, apakah ada biayanya atau tidak? Kalau ada, ya kita kerjakan. Kalau tidak ada, kita masukkan. Ada nggak bagian itu gitu loh. Karena ini merupakan suatu langkah yang sangat strategis bagaimana memasarkan wilayah-wilayah pegunungan, pedesaan dengan alur sungai Cilutung yang begitu indah, ya, bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata Arung Jeram. Ya, lantas jalan-jalan gunung yang berkelok-kelok dengan tikungan, turunan dan tanjakan sangat menguras adrenalin. Ini sungguh-sungguh membuat saya berpikiran ini adalah potensi yang bisa kita bicarakan dengan para pemilik kebijakan, terutama dinas pariwisata, ya kan, terus dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan galian-galian ya. Jangan sampai nanti jalan ini rusak atau terganggu oleh galian-galian yang memang punya potensi berkembang juga gitu loh. Ini kita akan sinkronkan, koordinasikan ya. Karena walau bagaimanapun suatu daerah harus tetap ikut berkembang, harus tetap ikut menjadi bagian kemajuan daripada suatu kota, baik itu Sumedang maupun Majalengka. Demikian. Kita berada di perbatasan Majalengka Sumedang, tepatnya di desa Kadu, ya.
Ini sebuah wilayah yang dari Sumedang merupakan titik terjauh, dan kita akan melewati Sungai Cilutung menyeberang ke bawah karena ini musim kemarau. Kalau di musim penghujan di sini tidak ada jalan kecuali lewat jembatan gantung yang hanya untuk pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Memang Sumedang dan Majalengka itu keren. Sok sanaos urang teu ngahiji deui jeung salira junjunan panutan ati nyanding asih nu moal laksana harepan katresna ukur kalangkang najan diri
Saya berharap pada seluruh masyarakat Sumedang, Majalengka, Subang, mohon doa restunya jika berkenan, dan saya memohon pilihlah saya Dayat Hidayat, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan.